Halo, selamat sore Dr. Waktunya saya untuk nemenin kamu di Sikat seputar informasi kesehatan, di mana di sore hari ini saya akan live barengan tim dari Promkes RSAS dan Donors ya. Dan ada seputar pembahasan yang cukup seru ya di sore hari ini, yaitu tentang PET scan dan Donors ya. Apa itu PET scan? Nah, yang penasaran nanti kita Donors ya di sore hari ini. Kita coba untuk bergabung terlebih dahulu. Jadi untuk sore hari ini kita akan membahas seputaran PET scan dan Donors. Saya yang penasaran dengan PET scan seperti apa? Jadi untuk sore ditunggu terlebih dahulu terus ya. Dengan masih mencoba untuk bergabung dengan tim dari Promkes RSAS. Carikan yang P. Halo, selamat sore, Prof. Selamat sore. Apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas, Prof? Uh, bisa. Ya, Pak. Baik, baik, Prof. Kita mulai untuk pembahasan yang cukup menarik di sore hari ini, Dok ya. Perkenalkan, Prof, dengan saya, Sam Kusuma, sebagai host di Sikat seputar informasi kesehatan. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Prof ya. Kali ini Tentoners bersama narasumber yang akan menjelaskan seputaran tentang PET scan bersama dengan Profesor Dr. A. Hussein S. Kartami Harja, Dokter SPKN TM Subspesialis KFK, Van MB MHKes, ya. Bagaimana kabarnya, Dok? Apakah sehat? Alhamdulillah, amin. Sama-sama gimana? Baik, Prof. Apakah sudah cukup lama, Prof, ada di lingkup RSAS nih? Sudah kira-kira mengabdi berapa lama? Saya hampir 40 tahun di RSAS. Tahun depan 40 tahun. Luar biasa, Prof. Ya. Ada rencana untuk pensiun, Prof? Kira-kira? Bukan rencana pensiun pasti jadi. Sesuai dengan aturan nanti kalau pensiun. Ya, kalau saya diberi umur panjang, insya Allah saya mungkin bisa sampai usia 70 tahun pensiun dari PNS-nya ya. Iya, Dok. Jadi mungkin sekitar 4 tahun lagi kalau Luar biasa. diberi umur panjang. Baik, Prof. Mungkin kita akan langsung aja, Prof, ya ke pembahasan di sore hari ini, Ya, yaitu seputaran PET scan, Prof, ya. Ini juga mungkin banyak juga yang belum tahu seputaran PET scan itu seperti apa. Nah, kira-kira bisa sedikit dijelaskan, Prof, seputaran PET scan itu sebenarnya pemeriksaan seperti apa sih? ya, baik. Terima kasih. Jadi PET scan itu bukan PET ini ya, binatang peliharaan. PET itu singkatan Oh, dari positron emission tomography. Jadi satu teknik pemeriksaan atau satu teknik diagnostik imaging atau pencitraan yang menggunakan radioaktif yang kita kenal dengan positron. Ya, positron ini yang diproduksi biasanya oleh siklotron, satu alat semacam jenisnya seperti reaktor tapi lebih kecil. Siklotron ini yang memproduksi radioaktif ya, yang kita kenal dengan positron. Nah, positron ini akan disuntikan kepada pasien ya sesuai dengan kebutuhannya. Nanti dia bisa dilabel dengan atau pembawanya istilahnya adalah pembawa yang kita kenal apa namanya pembawa radioaktif
sehingga nanti dia akan bisa masuk ke dalam tubuh dan mengikuti proses di dalam tubuh secara fisiologis. Jadi pemeriksaan diagnostik ini didasarkan pada proses perubahan-perubahan di tingkat molekuler. Jadi kalau eh, kita mengenal, saya kira sebagian besar orang mengenal pemeriksaan seperti CT scan atau X-ray, itu adalah eh, pemeriksaan yang didasarkan pada eh, kelainan-kelainan anatomik di dalam organ. Jadi kalau misalnya yang paling mudah lah, misalnya katakanlah ada kelainan pada ginjal, misalnya ginjalnya sudah rusak, ya itu baru kelihatan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya anatomical. Tapi kalau untuk kedokteran nuklir, itu karena dia pada tingkat molekuler, maka kita bisa melihat perubahan-perubahan pada organ tubuh kita pada tingkat molekuler. Sehingga dengan demikian kita bisa mendeteksi kelainan-kelainan pada organ tubuh kita jauh lebih awal dibandingkan kita menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya perubahan anatomikal gitu. Itu yang secara umum, sehingga kita nanti bisa melihat gambaran yang muncul ya. Kalau kita bandingkan pemeriksaan di kedokteran nuklir khususnya PET dengan pemeriksaan CT misalnya MR, itu adalah pemeriksaan yang muncul gambar atau image yang muncul itu sebetulnya refleksi dari fungsinya. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak berfungsi, maka organ itu nggak kelihatan kalau kita lihat dengan kedokteran nuklir. Begitu ini. Itu jadi kedokteran nuklir itu ada menggunakan SPECT dan PET. Nah, kali ini kita bicara mengenai PET yang lebih canggih lagi sebetulnya dibandingkan dengan ini yang masa depan dari pemeriksaan diagnostik ya, yang lebih sensitif, lebih spesifik, dan tentu menjadi lebih akurat deteksi, khususnya pada deteksi-deteksi awal, dan juga untuk melihat atau mengevaluasi hasil pemeriksaan. Itu bukan kali ini ya. Baik, Prof. Nah, kira-kira Prof, untuk perbedaan yang secara spesifik lagi, Dok, terkait dengan PET scan dan juga CT scan atau mungkin MRI, kira-kira apa nih perbedaan yang paling beda gitu, Prof, seputaran pemeriksaan-pemeriksaan tadi yang sudah disebutkan? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, prinsip dasar dari pemeriksaan kedokteran klinis secara keseluruhan, bukan hanya PET saja, adalah pemeriksaan yang didasarkan pada perubahan-perubahan fisiologi di dalam tubuh, dalam organ, yang perubahan itu sampai pada tingkat molekuler. Oleh karena itu kita kenal sebagai molecular imaging atau molecular diagnostic, karena dasarnya di situ. Nah, pemeriksaan CT scan itu biasanya didasarkan pada perubahan-perubahan anatomik gitu ya. Kalau misalnya katakanlah yang paling gampang, orang patah tulang, nah itu kan kelainan anatomis gitu kan itu. Nah, kalau misalnya dengan kedokteran nuklir, katakanlah pada kanker ya, misalnya ada kanker yang kemudian dia menyebar ke organ yang lain, atau misalnya ke tulang. Nah, kalau dia itu tingkatnya masih kecil, ya masih ukurannya di bawah setengah senti misalnya, itu sulit dilihat dengan pemeriksaan anatomikal. Nah, sedangkan dengan kedokteran nuklir, di bawah itu pun kita sudah bisa lihat, gitu ya. Kita sudah bisa lihat karena yang kita lihat ini adalah pancaran radioaktif yang kita sebutkan. Jadi itu dari sisi ininya. Kemudian dari sisi sumber radiasinya, kalau CT atau misalnya X-ray ya, itu dia menggunakan sinar X gitu. Nah, sedangkan kedokteran nuklir menggunakan sinarnya adalah untuk diagnostik itu sinar gamma. Gitu, ini yang. Nah, perbedaan yang lain adalah caranya. Kalau di radiologi, teman-teman dari radiologi menggunakan alat, ya misalnya X-ray atau CT scan itu untuk mengeluarkan sinar yang nanti akan melewati tubuh orang,
Jadi sifatnya transmisi gitu ya. Ada tubuh orang kemudian dilewati sinar gitu. Itu yang kita kenal dengan transmission. Nah, sedangkan di kedokteran nuklir itu emission. Nah, PET scan, alat PET-nya itu tidak mengeluarkan radiasi kecuali kalau misalnya PET-nya digabung dengan CT ya, ada ininya, dengan hibrid begitu. Tapi untuk kamera PET-nya, dia tidak mengeluarkan radiasi. Yang mengeluarkan radiasi adalah pasiennya. Kita akan memasukkan radioaktif, ya, disuntikan kepada pasien radioaktif itu, yang nanti kita ambil radioaktif atau yang kita kenal sebagai radiofarmaka, yang spesifik untuk apa yang kita mau lihat. Contoh misalnya, kita ingin melihat penyebaran kanker prostat misalnya. Nah, yang kita pakai misalnya adalah gallium 68 PSMA. Nah, dia itu sangat spesifik untuk kanker prostat, sehingga dia bisa mengejar kemanapun tepat adanya proses penyebaran sel-sel kanker tadi, dan baru kita akan lihat gitu. Jadi dia akan berkumpul di mana ada kelainan, ya, baik itu kanker prostatnya sendiri atau penyebaran dari kanker prostat di tempat lain, sehingga kita bisa lihat dan kita lihat seluruh tubuh di mana saja tempat-tempat penyebaran kanker tersebut. Nah, kalau misalnya untuk kanker yang lain, kita gunakan yang lain juga, misalnya kanker endokrin misalnya kan, itu kita pakai yang lain, misalnya gallium dota atau F18 dota, untuk lebih spesifik lagi kita mau melihat. Begitu ininya, Pak, prinsip dasar perbedaan. Gitu. Baik, Prof. Berarti prinsipnya adalah menyuntikan radio nuklir sebetulnya, Prof. Kemudian untuk pemeriksaannya sendiri nih, kira-kira penyakit apa yang nantinya bisa dideteksi oleh PET scan sendiri? Tadi selain yang sudah dijelaskan seperti kanker prostat atau mungkin kanker yang lainnya, apakah sebatas hanya untuk pemeriksaan kanker saja nih, Prof? Apakah penyakit lain juga bisa dideteksi nih oleh PET scan sendiri? Ya, sebetulnya pemeriksaan PET scan ini tidak khusus untuk penyakit kanker, walaupun memang sebagian besar digunakan untuk itu. Ya, untuk kanker prostat, kanker yang lainnya, hampir seluruh kanker yang ada di tubuh itu bisa dideteksi untuk melihat di mana tempatnya khususnya, kemana penyebarannya, ya. Dan ada seperti FDG misalnya yang sekarang banyak digunakan, itu bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit kanker. Namun demikian, sebetulnya selain untuk pemeriksaan kanker di dalam bidang onkologi, tapi juga pemeriksaan PET ini bisa digunakan untuk penyakit-penyakit jantung. Kemudian untuk otak juga bisa. Dan untuk misalnya untuk infeksi dan lain sebagainya. Nah, untuk jantung, pemeriksaan PET ini suatu pemeriksaan yang sangat-sangat penting sekali sebetulnya. Terutama untuk mereka yang memerlukan tindakan invasif. Apakah itu nanti tindakannya adalah operasi jantung misalnya, atau misalnya memasang ring misalnya, itu yang banyak orang. Nah, tentu kita mengharapkan tindakan-tindakan itu adalah tindakan yang kemudian bisa diprediksikan hasilnya baik. Nah, contohnya misalnya ada orang yang sudah kena serangan jantung, ya, dan kemudian kita periksa ternyata dikatakan sebagai satu infal, gitu. Kemudian kita lihat aliran darahnya ke sana sudah tidak terlihat seperti aliran darah ke sana. Nah, pertanyaannya apa? Apakah kemudian otot jantungnya ini masih hidup atau enggak? Karena kalau otot jantungnya sudah mati, untuk apa kita memperbaiki ya alirannya ke sana? Atau kita mengoperasi, bahkan melakukan operasi, kemudian kita tambah bypass ke sana. Tapi kemudian otot jantungnya sudah mati, kan tidak ada gunanya, mubazir, gitu ininya. Nah, oleh karena itu maka harus dipastikan dulu apakah otot jantungnya itu masih hidup atau enggak. Kalau masih hidup atau kita kenal sebagai viable, maka itu adalah kandidat yang paling baik untuk dilakukan tindakan invasif. Dan itu kita bisa lakukan dengan FDG yang kita kenal sebagai gold standarnya untuk menentukan viabilitas dari otot jantung. Gitu. Seperti itu. Ya, ini.
Dan kemudian juga kita juga untuk jantung bisa juga untuk melihat misalnya ada semacam kerak-kerak atau plak di dalam pembuluh darah koroner. Nah itu ada dua kemungkinan, mungkin dia stabil, jadi artinya dia tetap gitu, tapi juga ada yang kita kenal sebagai vulnerable atau mudah pecah gitu. Nah dengan kedokteran nuklir kita juga bisa membedakan, oh ini yang stabil nih, ininya keraknya gitu ya. Nah sedangkan yang satu lagi ini yang tidak stabil, yang tidak stabil ini punya resiko yang sangat tinggi untuk misalnya terjadi serangan jantung, karena misalnya tiba-tiba dia pecah si ininya, si plaknya atau si keraknya itu yang kemudian menyebabkan orang menjadi nyeri dada dan kemudian menjadi bisa saja menjadi sudden death misalnya itu ininya. Jadi untuk di otak juga bisa kita melihat misalnya kita bisa mendeteksi katakanlah ada apa namanya orang-orang masih muda tapi kemudian sering lupa gitu ya, nggak tahu lupanya karena memang sengaja lupa karena ditanya-tanya gitu, ketahuan dia lupa gitu ya. Nah lupanya ini pada orang-orang muda apakah memang betul lupa karena ada gangguan pada otaknya, misalnya pada demensia atau yang pikun muda gitu yang kita kenal sebagai Alzheimer, atau dia memang lupanya karena berbohong saja gitu. Nah dengan pemeriksaan ini kita bisa membedakan mana yang betul-betul ada gangguan pada otaknya sehingga orang ini menjadi pelupa walaupun masih muda, atau dia cuma akal-akalan saja gitu. Itu kita bisa lihat dari karakteristik bagaimana bentuk metabolisme di dalam otak ya dengan menggunakan PET scan. Jadi bukan hanya untuk kanker saja, jadi untuk jantung, untuk apa namanya, untuk otak sekalipun juga kita bisa. Dan ini sebetulnya menjadi kedokteran nuklir ini menjadi satu apa namanya yang sangat penting, ya punya peranan yang penting, khususnya untuk menyokong program pemerintah dalam hal ini apa namanya Menteri Kesehatan yang kita kenal dengan transformasi kesehatan dalam bidang jantung, otak, ya kemudian kanker dan urologi. Itu adalah bagian di mana kedokteran nuklir sangat berperan aktif di situ. Baik, dok. Gitu. Jadi, perbedaannya juga sangat beda sekali dok ya dengan pemeriksaan yang lainnya, dan PET scan ini juga tidak hanya untuk kanker saja, bahkan bisa untuk berbagai macam penyakit lain seperti jantung ya, yang sudah tadi dicontohkan oleh Profesor. Nah kira-kira Prof, bagaimana nih persiapan pasien ketika akan menjalani pemeriksaan PET scan? Apakah ada persiapan khusus? Karena mungkin tadi dari yang sudah Profesor jelaskan sedikit mungkin membuat saya agak menakutkan ya Prof. Disuntikan radioaktif kemudian menjalani PET scan seperti itu. Kira-kira apakah ada persiapan khusus untuk pasien agar siap menjalani PET scan begitu Prof? Iya, takut meledak gitu ya. Kalau Yes, Prof seperti itu. ya, jadi memang apa namanya pemeriksaan kedokteran nuklir ini banyak orang yang ya khawatir, takut gitu ya. Karena apa? Karena namanya nuklir gitu. Kalau orang bicara nuklir biasanya pikirannya itu kalau nggak bom nuklir gitu ya, kayak bom atom di Hiroshima Nagasaki tahun 40-an gitu. Dan kemudian juga ada kecelakaan reaktor nuklir di Chernobyl. Jadi itu memang satu hal yang menakutkan gitu. Dan itu menjadi tantangan tersendiri buat kita ini yang kami yang bekerja di kedokteran nuklir untuk memberikan sosialisasi lebih baik. Nah, radioaktif yang digunakan itu sebetulnya jumlah yang sangat kecil sehingga aman untuk orang gitu. Jadi prinsipnya adalah pasien ini nanti akan diberikan radioaktif. Nah, kalau nanti ditanya ada persiapan khusus, tentu ada persiapan khusus. Tapi persiapan khusus ini, khususnya misalnya kalau kita menggunakan apa namanya FDG ya, nah itu kadar gula darahnya juga harus bagus. Kita harus cek dulu gula darahnya untuk apa namanya supaya nanti pemeriksaannya tidak terganggu tuh gitu. Persiapan khususnya. Kemudian yang lain-lain saya kira tidak ada persiapan yang sangat spesifik untuk itu karena
semuanya yang kita berikan radioaktif itu pembawanya itu adalah zat-zat yang sifatnya dia akan dimasuk ke dalam tubuh secara metabolik ke dalam tubuh secara normal. Dia akan ikut proses di dalam tubuh gitu sehingga tidak akan membahayakan organisme. Pada kondisi-kondisi tertentu memang kita harus perhatikan kalau misalnya tergantung radioaktif yang kita pakai gitu. Ya, mana yang kemudian nanti kita ada critical organ misalnya kalau kita berikan radioaktif tertentu misalnya organ-organ mana saja yang kemungkinan dia akan mendapatkan paparan radiasi lebih sehingga kita harus hati-hati untuk itu. Jadi pada dasarnya tentu kita akan memberikan radioaktif pada pasien-pasien dengan untuk pemeriksaan baik untuk diagnostik maupun untuk terapi juga sebetulnya bisa. Nah, dengan memperhitungkan paparan radiasi untuk pasien dan juga untuk sekitar. Gitu. Tapi pada umumnya kalau untuk pemeriksaan diagnostik pasien itu bisa pulang karena dosis yang diberikan itu lebih kecil sehingga paparan radiasi yang akan dibawa-bawa oleh pasien. Ini pasiennya akan bawa radiasi nanti kan kemana-mana. Tapi berdasarkan peraturan yang berlaku baik secara internasional maupun nasional, selama paparannya itu masih dalam ambang batas normal, maka dia aman. Tapi untuk pasien-pasien yang kebetulan harus mendapatkan radioaktif untuk pengobatan, misalnya untuk pengobatan kanker, yang biasanya itu dosisnya lebih besar, maka mereka harus dirawat. Gitu. Oh, baik, Prof. Begitu. Sudah sangat detail, Prof, ya, dari apa yang sudah dijelaskan. Kira-kira, Prof, terkait dengan lamanya proses pemeriksaan PET scan ini membutuhkan waktu berapa lama nih, Prof, untuk pemeriksaan PET scan sendiri? Ya, pada umumnya pemeriksaan untuk PET scan itu kita ada tahapannya kan. Jadi tahapannya itu tentu harus melakukan suatu registrasi dulu ya. Jadi pemeriksaan registrasi bisa dilakukan sebelumnya. Jadi kita biasanya lakukan dengan terjadwal. Nah, pada hari jadwal pemeriksaan, maka setelah membawa berkas-berkas yang dibutuhkan, khususnya untuk BPJS kan ada aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan administratif yang harus terpenuhi. Nah, kalau sebuah itu sudah selesai, maka pasien itu akan dilakukan anamnesis namanya, jadi semacam wawancara pada pasien untuk mendapatkan informasi lebih jauh dan itu sangat penting dalam menentukan nanti untuk diagnosis. Dan kemudian setelah itu pasien akan masuk ke dalam ruangan yang kita kenal sebagai ruangan aptik atau tempat kita memberikan radioaktif. Nah, di sana pasien akan disuntik radioaktif setelah memenuhi persyaratan tadi, ada pemeriksaan, katakanlah ada pemeriksaan gula darahnya gitu ya. Nah, setelah disuntikan, pasien biasanya menunggu antara 45 sampai 1 jam. Nah, setelah itu baru dia masuk ke dalam ruangan pemeriksaan PET. Nah, pada umumnya pemeriksaan PET ini karena dilakukan seluruh tubuh mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki, itu kurang lebih 30 menit lah ya secara total. Jadi kalau misalnya kita mempersiapkan pasien, ya paling enggak dia harus mempersiapkan kurang lebih 2 jam lah katakanlah gitu ya. Mulai dia masuk sampai nanti keluar dari rumah sakit itu kurang lebih 2 jam yang kita butuhkan untuk itu. Baik, Prof. Jadi kisaran waktunya adalah untuk pasien sendiri mungkin 2 jam ya, Prof, ya, dari mulai awal Ya, sampai dengan pulang dari rumah sakit sendiri. iya, Tadi kan juga iya. sempat disinggung sedikit nih, Prof, seputaran berkas-berkas BPJS nih. Apakah pemeriksaan PET scan sendiri di cover langsung oleh BPJS, Prof? Ya, Untuk pemeriksaan PET scan sendiri apakah di cover oleh BPJS? ya. Sampai sekarang pemeriksaan PET itu bisa di cover oleh BPJS, namun masih terbatas.
Jadi terbatas untuk pemeriksaan-pemeriksaan kanker, ya, pada penyakit kanker, dan hanya 1 kali seumur hidup gitu. Nah, kita sebetulnya sedang berusaha untuk menyampaikan bahwa penggunaan PET ini, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, tidak semata-mata hanya untuk pemeriksaan di kasus-kasus kanker, tapi untuk kasus-kasus lain juga. Sehingga nanti diharapkan BPJS juga memberikan jaminan untuk peserta BPJS apabila memerlukan pemeriksaan PET scan. Hanya adanya pemeriksaan PET scan ini sebetulnya di Indonesia diharapkan untuk menjaring supaya pasien-pasien ini tidak keluar negeri. Karena selama ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pelayanan PET itu harus ke luar negeri, ya, khususnya ke ke Malaysia, Kuala Lumpur atau Pinang, dan kemudian juga ke Singapura. Dan saya kira kita punya kemampuan untuk bisa melakukan itu, walaupun memang masih terbatas. Di Indonesia ini kan masih baru beberapa rumah sakit saja yang bisa memberikan pelayanan PET. Nah, mudah-mudahan dengan programnya transformasi kesehatan tadi yang saya singgung lebih awal, maka setiap provinsi nanti akan mempunyai fasilitas PET. Nah, berkaitan dengan BPJS, saya juga berharap nanti bahwa bukan hanya pemeriksaan 1 kali seumur hidup untuk kasus kanker, tapi juga untuk pemeriksaan-pemeriksaan lain, termasuk jantung tadi, otak, dan sebagainya. Untuk kanker sendiri, kita sebetulnya bisa menggunakan PET ini pada awal, ya, untuk diagnostik dini, kemudian untuk menentukan juga staging atau derajat dari penyakitnya, dari kanker itu. Kemudian juga kita juga bisa pakai ini untuk melakukan evaluasi pengobatan. Apakah pengobatan yang diberikan selama ini itu memberikan dampak yang bagus atau tidak ada manfaatnya? Kalau tidak ada manfaatnya, kan kita bisa berhenti dan ganti dengan obat yang lain. Tapi kalau misalnya itu bagus, maka itu bisa diteruskan. Dan selain itu juga nanti untuk follow up. Selesai pengobatan, kita juga bisa pakai lagi ini untuk melihat apakah kemudian pasien ini masih tetap bebas dari penyakitnya atau kemudian muncul lagi, atau kita ada terjadi kekambuhan. Nah, hal seperti ini di dalam penanganan atau pengelolaan penyakit yang kanker saja sebetulnya bisa diperlukan tidak hanya 1 kali. Nah, kemudian juga untuk pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya kalau misalnya ini bisa di-cover oleh BPJS, maka sebetulnya akan terjadi satu efisiensi, di mana pasien-pasien yang sebetulnya sudah tidak perlu dilakukan operasi, maka itu kan ada penghematan jadinya kan, gitu. Tidak perlu dilakukan operasi, karena kalau misalnya dilakukan operasi itu tidak akan memberikan dampak positif, ya. Nah, sedangkan kalau misalnya memang sangat dibutuhkan, baru kita pakai. Nah, itu yang yang sedang kita upayakan untuk memberikan pencerahan juga kepada teman-teman di BPJS bahwa PET scan ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk kanker, tapi juga untuk yang lain. Ya, di kanker pun bukan hanya untuk 1 kali, tapi juga yang lain, selain diagnostik. Begitu. Baik, Prof. Jadi sebenarnya beberapa penyakit bisa di-cover juga oleh BPJS, Prof, ya, seperti itu untuk pemeriksaan PET scan sendiri. Nah, kira-kira setelah pasien menjalani PET scan, apakah ada resiko dan juga efek samping dari PET scan sendiri nih, Prof? Kira-kira adakah resiko dan efek samping dari PET scan? Ya, satu untuk diagnostik, ya, pada umumnya untuk diagnostik ini sangat aman, ya, sangat aman, karena seperti yang saya katakan tadi itu radiasi yang dipakainya itu atau diberikannya itu sangat minimal, sehingga relatif aman untuk pemeriksaan diagnostik. Dan zat yang pembawanya pun itu pun juga sangat kecil sekali, sehingga dia tidak akan merubah proses metabolisme dalam tubuh, tidak akan mengganggu proses dalam tubuh. Paparan radiasi atau radiasi yang diterima oleh pasien pun juga relatif kecil,
Sehingga secara keseluruhan dia tidak akan mengganggu proses metabolisme di dalam tubuhnya sendiri. Walaupun kita berikan radioaktif gitu, tapi radioaktifnya juga sangat kecil, sehingga dia tidak berdampak sama sekali atau merusak organ-organ di dalam tubuh. Itu yang ini kan. Jadi pada umumnya pemeriksaan kedokteran nuklir ini walaupun menggunakan radiasi, tapi cukup aman untuk digunakan baik untuk pasien, untuk petugas proteksi petugas di kedokteran nuklir sendiri, petugas radiasi, dan juga orang-orang sekitar gitu. Itu cukup aman. Oleh karena itu maka pasien yang dilakukan pemeriksaan kedokteran nuklir atau PET ini itu boleh pulang gitu. Walaupun dia bawa radiasi, tapi bukan. Dan radiasinya juga PET ini punya half life. Jadi dia itu FDG misalnya kan, kita pakai F ya. F itu punya waktu paruh sekitar 110 menit. Jadi dalam 110 menit itu dia akan habis radiasinya setengahnya. Apalagi kalau misalnya sekarang pasiennya setelah itu buang air kecil, kan itu yang tidak terpakai itu akan terbuang gitu misalnya. Sehingga pada umumnya aman. Hanya memang kita tidak memberikan pemeriksaan kedokteran nuklir pada pasien-pasien yang sedang hamil ya, dan kemudian juga sedang menyusui, karena kita khawatir nanti akan mengganggu pertumbuhan untuk wanita hamil, dan kemudian juga pada yang menyusui nanti anaknya atau bayinya yang sedang menyusui nanti akan mendapatkan radioaktif gitu. Yang tentu kita lebih penting melakukan pencegahan ya, lebih hati-hati daripada kita menimbulkan masalah nanti di kemudian hari. Ya. Baik, cukup jelas untuk penjelasannya, Prof ya, terkait seputaran resiko dan efek samping. Ternyata tidak terlalu membahayakan ya untuk resikonya, dan juga radioaktif yang diterima juga sangat sedikit. Tetapi tetap saja untuk para ibu hamil dan juga ibu menyusui ini harus dipertimbangkan untuk melakukan PET scan, karena memang bisa mempengaruhi kepada anak dan juga jadinya seperti itu. Tak terasa nih Prof, sudah setengah jam nih perbincangan seputaran PET scan. Mungkin dapat disimpulkan nih Profesor, seputaran PET scan di lingkup medis nih Prof, seperti apa? Ya, jadi pelayanan PET di kedokteran nuklir ini adalah bagian dari yang kita kenal dengan teranostik. Ya, teranostik itu adalah terapi diagnostik. Jadi konsepnya di dalam kedokteran nuklir adalah melihat ya apa yang kita terapi, melakukan terapi atau pengobatan apa yang kita lihat. Nah, PET ini adalah bagian dari itu. Jadi kita akan mengobati pasien, contoh misalnya kanker. Misalnya ada kanker prostat seperti yang saya katakan tadi. Kita periksa dengan gallium 68 PSMA atau dengan F18 PSMA. Kalau ternyata itu terlihat ya ada penumpukan radioaktif pada atau di satu tempat yang kita kenal itu adalah, kalau di prostatnya berarti primernya di prostat, tapi kalau di tempat lain berarti ada anak sebarnya dari itu. Nah, yang seperti itulah nanti kita bisa terapi dengan kedokteran nuklir. Kita biasa menggunakan misalnya lutetium 177 untuk PSMA gitu. Nah, tentu pemeriksaan PET itu dalam pengelolaan penyakit, khususnya penyakit kanker, juga jantung dan otak, itu tentu akan memberikan satu harapan lebih bagus, dalam arti kata diagnostiknya akan lebih tepat, follow up-nya akan lebih juga bagus, dan kemudian secara keseluruhan sebetulnya itu akan menimbulkan satu cost efektif gitu, karena kita bisa memisahkan mana yang perlu dilakukan tindakan, mana yang tidak perlu dilakukan tindakan, seperti yang pada penyakit jantung tadi. Demikian pula pada kanker misalnya. Kalau misalnya kita ketemu kanker, kemudian kita diobati dengan katakanlah dengan kemoterapi, dan kemudian ternyata tidak efektif, maka tidak perlu lagi menunggu sampai selesai siklusnya baru kita evaluasi. Tapi sebelumnya
ya sebelum selesainya kita bisa evaluasi ini ada responsnya bagus atau enggak. Kalau nggak bagus berarti kan kita harus ganti obatnya, tapi kalau bagus bisa diteruskan. Jadi tentu sekali lagi pada pemeriksaan PET ini akan sangat membantu dalam mendiagnosis lebih tepat, lebih akurat, dan juga untuk memfollow up hasil pengobatan. Saya kira itu mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih banyak untuk Profesor Dr. Hussein S. Kartamiarja, Dr. SPKNTM, Subspesialis KF, Kafan MB, MHKes yang sudah berkenan memberikan wawasan seputaran PET scan, Prof. Seperti itu. Atur nuhun, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya, Prof. Sebagai host, mungkin bisa berjumpa di lain waktu lagi, Prof. Semoga sehat selalu dan tetap mengabdi untuk kesehatan di Indonesia ya, Prof. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Profesor Dr. Hussein atas waktunya. Izin mungkin Prof untuk mengakhiri rangkaian seputar informasi kesehatan di sore hari ini untuk Baik. live-nya. Terima kasih Ya. Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk bisa berbincang. Mudah-mudahan bisa apa namanya lain waktu kita bisa berbincang lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentuers, jangan lupa setiap hari Rabu sore jam 16.30 selalu ada sikat seputar informasi kesehatan barengan tim dari Promkes RSAIS Tentuers ya. Pembahasan yang cukup menarik seputaran PET scan, apalagi Tentuers ini bisa mendeteksi berbagai macam penyakit, tidak hanya untuk kanker saja nih. Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor, bahkan untuk penyakit jantung, urologi, dan lain-lainnya juga bisa dideteksi. Jadi ini pentingnya nih untuk mendeteksi dini penyakit yang ada di dalam tubuh kamu Tentuers ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Radio MDK di @radiomdk dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sampai jumpa dan kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mengakhiri live-nya, Dok.